bijai khairil bariyah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita adalah halaman 3 paling bawah. Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Halaman halaman apa? Baris keempat. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Fahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munawwara wa rusuha wa tawakkalna nasuha salah al-jasadi wal ruh. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaab rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfiqun, mereka sanggup untuk memberikan nafkah, menginfakkannya kepada orang lain atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ay mimma a'tainahum minal amwali yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala. Dari sebagian yang saya berikan kepada mereka minal amwal, harta kekayaan, yatasaddaquna, sanggup untuk disedekahkan. Tujuannya li ta'atillahi ta'ala. Sedekahnya motivasinya cuma satu, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Abu Bakr as-Siddiq wa ashabuhu. Di antara contoh sahabat-sahabat Rasulullah yang bersedekahnya karena taat, karena patuh terhadap perintah Allah adalah Sayyidina Abi Bakar as-Siddiq wa ashabihi, dan sahabat-sahabat dekatnya yang termasuk diantaranya adalah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau-beliau ini para sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semasa hidupnya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amwal, harta kekayaan. Jadi tidak benar kita menyebutkan Abu Bakar miskin, Umar miskin, Uthman miskin, Ali miskin. Beliau-beliau dikaruniai oleh Allah kekayaan, amwal. Bahkan Abu Bakar Siddiq ketika mau menyerahkan hartanya seluruhnya, Nabi berkata, la tasaddaqu kullu, nggak boleh semuanya. Ya, karena ada hak waris di sana. Ya, apalagi punya keluarga. Maka separuh daripada hartanya Abu Bakar diberikan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya li ta'atillah, kepatuhannya terhadap perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Motivasinya hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka orang-orang yang sedekahnya motivasinya taatillah, maka dia disejajarkan dengan sahabat-sahabat Rasul seperti Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lain yang disebutkan tadi. Maka motivasi ini dalam Al-Quran sering disebutkan. Jangan sampai motivasi niat sedekah kita rusak, atau sedekah kita apa yang kita berikan seharusnya benar menurut ajaran Al-Quran yang disampaikan Rasulullah, tapi menyimpang karena motivasi dan niatnya menyimpang, bukan karena mengharap taat, melaksanakan perintah Allah dalam rangka ketaatannya atas perintah-perintah Allah, tapi motivasinya lain. Ada motivasi duniawi, ada motivasi yang merusak qalbu kita, yang merusak hati kita. Penyakitnya penyakit qalbu, yaitu penyakit seperti ada sifat ujub, ada sifat riya, ada sifat sum'ah, ada takabur dan lain sebagainya. Itulah yang merusak daripada sedekah yang kita keluarkan karena menyimpang dari motivasi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah sahabat-sahabat Rasul yang ketika berderma, berinfak, bersedekah tidak punya motivasi lain kecuali atas dasar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika minal qur'ani wa ma unzila min qablik ala sa'iril anbiya'i minat tawrati wal injili wal zaburi wa ghairiha min sa'iril kutubis sabiqati ala al-qur'ani wa bil akhirati hum yuqinun. Masih berbicara tentang sebutan sifat-sifat muttaqin. Siapakah orang-orang muttaqin itu? Mereka adalah pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib, percaya yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan perintah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang informasi ghaib. Ghaib artinya tidak dapat dilihat. Ghaib artinya tidak dapat dilihat oleh mata kita. Nah, apa yang tidak dapat dilihat itu kita harus percaya. Tapi kepercayaan kita hanya terkhusus yang diinformasikan oleh Rasulnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu saja yang kita percaya. Maka kalau yang menjelaskan bukan bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quranul Karim, maka tidak boleh dipercaya. Ya. Jadi khusus yang gaib-gaib ini adalah yang menginformasikannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Rasulullah menginformasikan tentang alam gaib, alam barzakh, hari kiamah, tentang alam kubur, yang memberitakannya Rasulullah. Percaya atau tidak? Percaya. Karena yang memberitakannya Rasulullah. Saya kasih contoh. Diberi obat sama dokter, kapsul. Ada 4 kapsul, 5 kapsul. Tahu isi kapsulnya apa? Nggak tahu kan? Apa racun, apa itu nggak tahu.
Tapi kata dokter minum, diminum nggak sama kamu? Minum. Diminum. Kenapa diminum? Percaya. Karena percaya sama dokter. Padahal tahu nggak itu? Nggak tahu. Dalamnya kapsul? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita sama dokter aja percaya. Padahal kita nggak tahu tuh. Gaib tuh. Kapsul tuh gaib tuh. Dalamnya nggak tahu gitu. Percaya sama dokter. Iya. Nah, sekarang apa yang diinformasikan oleh Nabi tentang hal-hal gaib itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari rukun iman. Orang yang muttaqin, mereka yang percaya, yang diberitakan oleh Nabi. Dari mana Nabi peroleh? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqimunas shalah. Orang yang muttaqin itu cirinya selain dia percaya kepada yang gaib, dia juga yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kalau mendirikan salat lebih tepatnya melaksanakan salat secara terus-menerus sesuai dengan kaidah syariah. Itu yuqim namanya. Jadi bukan sekedar menunaikan. Tapi orang beriman itu, orang yang bertakwa itu salatnya memastikan terus-menerus, bukan bolong-bolong. Bukan hari ini sholat, besok nggak sholat, atau hari ini sholat zuhur, asarnya kagak. Bukan begitu. Yuqimunas shalah, terus menerus. Bagaimana caranya yuqimunas shalahnya orang bertakwa? Menepati salatnya sesuai dengan aturan syariah. Jadi salatnya betul-betul konsekuen dengan ilmu fikih yang diajarkan oleh para ulama-ulama fuqaha, bahwa syarat sahnya sholat itu begini. Kekhusyuan sholat itu diajarkan oleh para ulama salaf begini. Orang muttaqin itu sholatnya terus mengikuti panduan itu. Jadi tidak ada sholatnya orang muttaqin buru-buru, surah pengen cepat kelar. Tidak ada. Sholatnya yuqimunas shalah. Kita masih sholatnya buru-buru, mau kondangan buru-buru sholatnya, mau ada acara sholatnya buru-buru. Ini jadi 3 hari kayak ngomong. Ya Allah, maafin. Jadi sholat kita belum yuqimunas shalah. Kalau yuqimunas shalah itu aqama, di hadapan Allah berdiri dengan qiyam secara khusyuk, secara konsekuen, dia nggak kemana-mana, hadir. Qaim itu namanya, kalau kata orang Jawa, dulu saya pernah mendengar bahasanya jumenggereng. Qaim namanya. Jadi ketika menghadap itu seluruh potensi apapun, baik fisik maupun qalbu, tidak ada kemana-mana, fokus dia. Itu namanya qaim. Saat kita menghadap seorang pejabat yang dianggap bos kita, menghadap di hadapannya, kira-kira posisi kita pada kondisi lear-lear apa gimana? Tegas. Tegak pasti. Kita pasti posisi badan tuh siap bos. Waduh, ya nggak berani kita lear-lear gitu, hampir nyender di depan bos itu kan. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Di hadapan bosnya, siap bos, dia angkat tangannya tegak. Apalagi komandannya, wah nggak berani dia macam-macam. Qaim amam Allah, di hadapan Allah qaim, betul-betul berdiri tegak secara khusyuk, nggak bisa kemana-mana pikirannya, konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya qaim. Yuqim namanya, yuqimunas shalah. Sehingga tercapailah makna sholat itu, silah, bersambung, berkoneks, ya, punya komunikasi intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kemudian bermuamalah. Apa? Mimma razaqnahum yunfiqun. Berikan
Apa yang kita usahakan, yang kita kerjakan, hasil kerjanya jangan dimakan sendiri. Ada sebagian dari yang kita dapat itu punya hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi sebagian dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu ternyata ada hak lis-sa'il wal mahrum. Siapa itu sa'il? Orang yang minta-minta, yang mengumumkan maklumat di masjid, di surau, di musola, di mana-mana, mengajak untuk berdema, itu namanya sa'il. Ada orang ngecek di jalanan, sa'il. Kita punya harta, kasih. Karena sebagian harta kita memang ada yang minta. Nanti ada amplop maulid, kasih. Karena memang ada yang minta. Untung ada yang minta, ya, sanggup minta, ya. Karena ada orang yang nggak sanggup minta, namanya mahrum. Al-Quran menyebutkannya level kedua, lisaili wal mahrum. Ada orang yang sanggup minta, ngegedor pintu orang kaya, mana zakat mal inti, sini bagi ke gue. Ada orang yang sanggup begitu, ya. Tapi ada orang yang nggak sanggup. Karena apa? Muruahnya, kehormatan dirinya dijaga. Mahrum, dimuliakan dirinya. Ada nggak guru-guru datang ngegedor orang kaya? Mana zakat mal inti? Ada? Agak ada, nggak berani. Karena apa? Bukan nggak berani. Sebenarnya dia punya hak, tapi mahrum. Menghormati jiwanya, menghormati dirinya, menghormati kehormatan diri, mahrum. Jadi yang mana yang seharusnya punya akal? Orang yang punya mal, yang punya harta, tahu, meneliti, punya kesadaran, punya koneksi sholatnya dengan orang-orang mahrum. Mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup menengadahkan tangannya minta. Bagi dong Ustaz, nggak mungkin. Mana Ustaz minta, nggak mungkin, ya. Itu mahrum namanya. Jadi yang tahu diri orang yang punya hartanya. Jangan sampai digedor oleh Allah. Kalau digedor oleh Allah, itu namanya Allah nggak redo, dibakar rumahnya sama Allah. Dimaling sama perampok, sama orang-orang jahat, digedor sama Allah namanya itu. Karena apa? Karena dia tidak menjaga mahrumin. Orang-orang yang menyebarkan agama Allah tidak dimuliakan oleh dia, diabaikan. Akhirnya hartanya digedor dengan junudun min junudillah, pasukan Allah. Banyak pasukan Allah, nggak mesti perampok, ya. Api senjatanya Allah, junudnya Allah. Tahu-tahu konslet aja listriknya. Akhirnya apa? Bakar. Ya, seharusnya yang dikasih mimma sebagian karena dia tidak taat kepada Allah, ludes akhirnya harta. Gara-gara konsleting listrik. Yang bikin konslet PLN apa siapa? Allah. Kan gak ada tugas PLN, gak masuk-masuk rumah petugas PLN, ya. Yang bikin siapa? Yang bikin ternyata tikus. Junudun min junudillah. Iya. Ya Allah. Tikus digigit apa itu? Kabelnya. Akhirnya memercikan api. Jadi yang bakar siapa? Tikus. Sama tikus aja udah kalah gitu. Allahu Akbar. Ya. Jadi teguran Allah bagi kita untuk punya rasa, ya, empati, ya, kepada siapa saja yang disebut dengan makhluk Allah. Itu yang disebut dengan mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada apa yang telah diturunkan berupa ayat-ayat Al-Quran, suhuf-suhuf kepada selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Apa itu? Taurat, Injil, Zabur, wa ghairiha, dan selain dari kitab-kitab ini. Jadi ada selain kitab, namanya suhuf. Suhufi Ibrahim. Jadi Nabi Musa dan Nabi Ibrahim selain mendapatkan itu ada suhuf. Nabi Adam alaihissalam dapat suhuf wa ghairiha min sairil kutubis sabiqah alal Quran, selain dari kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, begitu. Maka kita tidak hanya diperintahkan untuk percaya kepada Al-Quran, tapi juga diperintahkan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di situ katanya hudan. Kalimatnya hudan. Kenapa hudan? Karena hudan tidak terbatas waktu. Petunjuk. Petunjuk kapan? Petunjuk kemarin. Petunjuk hari ini. Petunjuk yang akan datang. Dia tidak terikat dengan waktu. Ya, kata hudan tidak petunjuk ini saja, tapi petunjuk yang sudah lewat pun kita percaya. Karena itu Al-Quran membenarkan firman-firman Allah sebelumnya yang diterangkan kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Jadi wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada alam akhirat, alam setelah dunia. Ya, ada alam setelah dunia namanya akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang muttaqin, mereka yakin dengan adanya alam akhirat. Sekarang kita berada di alam dunia. Sebelum ini kita berada di alam arwah. Sebelum kita ke alam dunia ini ada beberapa alam yang kita sudah lewati. Pertama, berada di alam arwah. Kedua, kita berada di alam mana? Alam rahim. Kamu pernah di mana? Kamu dulu brojolnya dari mana? Dari perut makmu. Ya, ada di mana itu? Di mana itu? Di alam rahim. Ya. Sebelum kita di alam rahim udah ada roh kita di alam arwah, dan pernah ada perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu di alam arwah sebelum ditaruh oleh Allah di alam rahim pernah berjanji rahnya itu. Ya, ruhnya pernah ngomong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apakah kamu percaya? Alastu bi rabbikum, saya ini sebagai Tuhanmu? Jawabnya apa alam arwah? Qalu bala. Ruh-ruh kita sebelum ditaruh oleh Allah, jadi yunfakhu fis sur, yunfakhu fil rahim, fil ajsam, fil jasad. Itu ngomong qalu bala syahid, bahwa kita percaya, ya, atas persaksian kita di alam arwah. Lalu kemudian ditaruh sama Allah di alam rahim. Setelah di alam rahim baru diapain? Dikeluarkan di alam dunia. Jadi udah ada berapa fase kita? Udah 3 fase. Ya, udah 3 fase. Habis ini, habis dunia, alam apa? Alam barzah. Belum alam akhirat. Belum. Namanya alam barzakh. Apa barzakh? Pembatas, pemisah antara dunia dan akhirat. Ya. Jadi ada beberapa fase. Masuk ke 4 fase. Alam barzakh. Di mana alam barzakh itu? Setelah kita dikuburkan jasad dalam tanah.
nanti arwah adanya di alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Karena dia belum masuk alam akhirat, tapi dia juga udah meninggalkan dunia. Dua-duanya dilihat oleh dia. Alam dunia dilihat, alam akhirat. Maka dalam Al-Quran disebutkan kepada Fir'aun, aradna, kepada mereka kami tampakkan azab akhirat. Kepada Fir'aun setiap hari ditampakkan azab orang yang disiksa di alam akhirat. Baru ditampakkan. Kamu kalau nonton film layar tancap yang disetel horor, takut gak? Itu yang ditampakkan itu di alam barzakh orang-orang yang maksiat. Kamu aja nonton film horor jadi cerita. Pas ngelihat yang serem, ngelihat yang serem-serem pasti begini ya. Tutup semuanya, takut. Ya? Nah, itu nanti kita di alam barzakh dipertontonkan azab. Bayangkan. Nah, ketika azab itu dipertontonkan nggak habis-habisnya, ya, maka kita di saat itulah dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bekal kita di alam barzakh yang memisahkan alam akhirat dan alam dunia ini? Berbekallah amal-amal saleh agar kita dipertontonkan film-film yang indah. Ya, film-film yang indah yang ditontonkan. Jangan dipertontonkan anaknya lagi minum khamar, lagi mabuk-mabukan, orang tuanya di alam barzakh sana nyaksiin. Itu digebukin sama malaikat. Seperti kamu lagi digebukin sama setan. Ya, na'udzubillah. Jadi pertontonkan film-film yang indah. Kalau kamu orang tuanya sudah nggak ada, jangan bikin film yang bikin azab sama orang tua. Ya, perhatikan, hati-hati ya. Film kita harus yang bagus, yang membuat kita jadi gembira, senang. Maka nanti orang tua kita juga akan senang. Itu nanti kita di alam akhirat. Jadi kapan alam akhirat itu, Ustaz? Nanti alam akhirat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah. Itu alam akhirat. Ya. Kemudian apa lagi dalam Al-Qur'an? Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadar. Itu alam akhirat nanti yang ada. Ya. Apalagi dalam Al-Quran banyak sekali ya. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tafarat. Tuh semua adalah huru haranya yaumul akhirah yang disebut dengan qiyamah. Jadi takutnya sih sebenarnya sama kiamat ini. Takutnya? Takut. Ya Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendustakan peristiwa kiamat itu, enggak terjadi. Pasti terjadi. Tidak kadzib. Beritanya tidak kadzib. Apa kadzib? Bohong. Enggak bohong. Jangan kamu anggap bohong itu nggak ada kiamat itu. Coba aja nanti ya. Laisa liwaqatiha kadzibah. Apa cirinya? Apa nanti yang terjadi pada hari kiamat itu? Khafidatur rafi'ah. Apa artinya khafidah? Apa artinya rafi'ah? Di sana udah jelas lembarannya. Ada orang yang khafidah, dihinakan, diazab, disiksa, khafidah serendah-rendahnya. Di sana cuma ada dua golongannya, yang di bawah sama yang rafi'ah, yang di atas, yang diangkat derajat kemuliaan karena amal-amalnya baik. Jadi di sana udah nggak lagi
nggak ada lagi orang yang dirahimi Allah, yang dirahmanin Allah. Kayak di dunia nih nggak, orang masih mendapatkan rahman rahimnya Allah. Dia nggak sholat, nggak apa-apa, maksiat, bunuh orang, nggak ada masalah. Apalagi dia bisa punya cincai sama penegak hukumnya, bisa dibayar, bisa pengacaranya, ya bisa lepas dia. Di sana khafidah rafi'ah. Dia salah, jegrek, udah salah. Dia benar, rafi'ah. Cuma ada dua warna di alam akhirat itu. Warna merah, warna putih. Warna hitam, warna putih. Warna hitam, warna putih. Udah itu aja. Itu alam akhirat. Khafidah rafi'ah. Orang diangkat kemuliaannya, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ada orang yang dibiarkan oleh Allah. Itu di alam akhirat. Maka percayalah dengan Al-Quran, karena Al-Quran membawa hudan, membawa petunjuk dari sejak zaman dulu hingga akhir zaman. Al-Quran tetap membawakan hidayah kepada manusia. Ay wa hum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'thi. Mereka percaya kepada alam akhirat seperti al-ba'ts. Apa al-ba'ts? Kebangkitan, hari kebangkitan. Jadi nanti kita ini dibangkitkan ketika alam dunia ini terjadi qiyamah, runtuh. Ya, sama itu yang ada di langit runtuh. Emang langit ada tiangnya apa enggak? Ada. Suatu saat itu rubuh karena nggak ada tiangnya. Sekarang masih berdiri tegak. Siapa yang megangin? Malaikat-malaikat Allah. Ya? Malaikat-malaikat Allah. Mereka pegangin arasnya, malaikat pegangin langitnya. Nanti suatu saat kata Allah, lepasin itu para malaikat. Pegangan yang kamu pegang lepasin. Oh, udah dilepasin. Runtuh, rubuh semuanya. Nimpa kita semuanya. Maka matilah kita semuanya ketika pegangannya udah dilepaskan. Dan yang terjadi, seluruh manusia dan makhluk-makhluk Allah dalam keadaan maut. Setelah mati, mereka akan mendapatkan satu waktu yang disebut dengan al-ba'ats, hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya itu, sebagaimana kita sekarang ini dalam keadaan uryanan, dalam keadaan tanpa busana semuanya, ya. Dan ala ashkalin mutanawwi'ah, dengan bentuk-bentuknya yang beraneka ragam. Ada yang mukanya ganteng, ada yang mukanya kucal. Wujuhu yawma idzin basirah, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masa. Ada yang lagi wujuhu yawma idzin mustabsyirah. Ada orang yang wajahnya berseri-seri. Ya, Masya Allah. Apalagi dalam Al-Quran disebutkan wujuh yawma idzin nadhirah, wajahnya berseri-seri, nadhirah. Kemudian Allah kasih anugerah kepadanya, ila rabbiha nadhirah, nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mukanya nanti serem. Itu ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW, ya, dipertontonkan anwa wa ashkalun nas, bentuk-bentuk manusia. Ada yang kayak babi, mukanya jadi babi.
ya khinzir, ada yang kayak maaf al-kalb, anjing. La haula wala quwwata. Ya, naudzubillah. Nah ini nanti yang akan dialami pasca dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ba'ats itu terjadi? Ba'dal maut, setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dibangkitkan, barulah kemudian kita mengalami sebuah waktu yang disebut dengan wal hisab. Peristiwa diperhitungkan seluruh amal-amal ibadah kita. Waktu di dunia ini nanti ada hisab di hadapan Allah. Hisab adalah perhitungan, jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, la yazalu, ya. Dia tidak bergeser, qadama abdin. Kita punya kaki enggak bergerak di hadapan Allah. Sebelum apa? Qabla an tus'ala an arba'in. Sebelum ditanya sama Allah 4 perkara. Ya, contohnya pertama apa? An umrihi fima afna. Kita punya umurnya dikasih jatah sama Allah 40 tahun, 50 tahun. Lu ngapain aja 40 tahun, 50 tahun di dunia? Itu ditanya. Satu kali pertanyaan butuh waktu jawaban 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau 1000 tahun ada umurnya di dunia? Nggak ada. Di alam akhirat beribu-ribu tahun, bahkan khalidina fiha abada. Takutnya ini sama alam akhirat. Jadi kalau takut apa konsekuensinya? Taat kepada Allah. Jadi jangan takut tuh, takut doang, ya. Nah, tapi masih aja tahu, ya. Nah ini kata Allah dalam Al-Quran, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, orang-orang yang betul-betul taat kepada perintah Allah, mereka adalah yang disebut dengan ahlus suffah. Mereka adalah contohnya ahlus suffah. Siapa ahlus suffah ini? Ahlus suffah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang hidupnya zuhud, yang hidupnya takwa, iman kepada Allah, khasyah kepada Allah. Di mana tinggalnya? Di Madinah, di emperan-emperan Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Disebut dengan ahlus suffah. Mereka taat kepada Allah, hidupnya zuhud, hidupnya hanya mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Allah dan Allah. Itu ahlus suffah. Ya, sudah mereka hatinya fokus kepada Allah saja. Suffah artinya bersih. Suffah artinya suci. Maka timbul setelah para sahabat tidak ada, generasi orang-orang yang bersih, generasi orang-orang yang taat, disebut dengan ahlus sufi. Sufi. Ya, pernah dengar kata sufi? Ya. Ini adalah perilaku orang-orang yang mencontoh sifat-sifat ahlus suffah. Mereka beriman kepada Allah dengan sikap yang zuhud, ya, mahabbatul akhirah ala dunia, mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunianya. Mereka adalah orang-orang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ala hudan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ay karamatin, mendapatkan kemuliaan dari Allah, nuzila min rabbihim, yang diberikan, yang diturunkan dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ahlus suffah adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya, bahagia nanti di alam akhirat sana. Muflih. Apa muflih? An-najuna minas sukhti wal adab. Mereka selamat dari kemurkaan Allah wal azab, dan azab dari Allah.
Wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menyertai Nabi Muhammad, bersahabat dengan Nabi Muhammad, selalu bergandengan tangan dengan Nabi Muhammad, kemana saja ikut jejaknya titah Nabi Muhammad. Mereka itulah ulaika humul muflihun. Mau muflih kita? Mau. Kalau mau muflih, catatannya cuma satu: ittiba' ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa yang dikatakan Nabi Muhammad, ikut apa yang dinasihati Nabi Muhammad, ikut apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Adanya dalam Al-Quran. Semua Al-Quran isinya adalah titah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan-keindahan orang yang mendapatkan hudan, orang-orang yang bertakwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat indah. Mereka diberikan oleh Allah sifat-sifat yang muflih, najih minas sukhni wal azab, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru, sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat, orang yang menentang perintah Nabi, enggak percaya Nabi, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih nasihat, dikasih peringatan oleh Nabi, apalagi enggak dikasih nasihat, enggak dikasih peringatan, la yu'minun, enggak mau percaya, enggak mau ngikuti, enggak mau ngikut jejak Nabi. Ay alladzina kafaru fi ilmillah mutasawin ladaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ya terhadap apa yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya, mutasawin, mereka sama aja ya. Ladaihim, dalam pandangan mereka, a'idzaruka iyyahum bil Qur'an wa adamuhum wa hum la yuridun. Baik diindar kepada mereka, diberikan indar. Apa indar? Diberikan nasihat, diperingati sama mereka, tetap aja mereka nggak mau beriman. Wa adamuhu wa hum la yuridun. Apalagi tidak dikasih indar, tidak dikasih peringatan, tidak dinasihati. Wa hum la yu'minun ay la yuridun. La yuriduna ay yu'minu. Enggak mau dia beriman. La yuriduna ay yu'minu bima ji'ta. Enggak mau mereka beriman kepada Nabi Muhammad, kepadamu ya Muhammad, bihi, dengan apa yang dibawa dalam Al-Qur'an itu. Fala tatma'u ya asyrafal khalqi. Maka Allah menegur kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, la tatma'. Jangan banyak berharap. La tatma'. Tomak itu rakus, ya. Kata-katanya asalnya mananya rakus. Tapi di sini maksudnya la tatma', jangan banyak berharap. Ya asyrafal khalqi, wahai Muhammad, asyrafal khalqi, makhluk yang paling mulia. Jangan banyak berharap fi imanihim, mereka percaya kepada mereka. Jadi nggak bakal percaya orang-orang kafir yang qalbunya tubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun, itu nggak bakal percaya. Disebabkan karena taba Allah, khatama Allah fi qulubihim wa ala sam'ihim. Maka kata Allah, la tatma' ya asyrafal khalqi imanahum, thumma dzakarallah. Kemudian Allah menyebutkan alasannya kepada Nabi Muhammad agar jangan banyak berharap kepada orang-orang kafir. Sabab tarkihimul iman, sebabnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Karena Allah telah mengunci hati mereka, mengunci mati. Khatam, menstempel. Kalau stempel berarti surat itu udah sah, udah legal. Mereka udah nggak bisa diganggu gugat. Qulubnya udah disestempel sama Allah, ingkar, kafir.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengarannya. Sama'nya mereka ingkar, disestempel sama Allah, ditutup telinganya. Jadi kalau kita punya telinga nggak mau dengar nasihat Nabi, itu namanya kufar, ingkar. Karena apa? Qalbunya makhtu bil kufur, disestempel kufur. Mau telinganya disestempel kufur? Mau. La haula wala quwwata. Ya, jangan mau kita telinganya disestempel kufur. Mendengar bacaan Al-Qur'an gelisah. Ya, meriang. Berisik. Di video sekarang banyak beredar. Mendengar azan berisik. Katanya gaduh. Itu yang bikin undang-undang ntar dicabut telinganya sama Allah. Ya. Mendengar azan katanya gaduh, berisik, ngeganggu katanya. Nah, Allah. Nanti Allah khotam itu telinganya, ya, budak. Apa budak? Sumun, bukun, umyun, wahum la ya. Itu nanti Allah kasih itu suatu saat, ya, orang-orang kayak gitu. Pernah dengar Kemal Atatürk? Pernah dengar gak Kemal Atatürk? Pemimpin negeri Turki yang dulunya negeri yang tidak percaya kepada alam akhirat, ya, tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada Al-Quran. Maka di Turki dulu zaman Kemal Atatürk itu Al-Quran gak boleh dibaca di masjid-masjid. Gak boleh ada yang belajar Al-Quran, gak boleh. Gak boleh ada orang yang mempelajari Al-Quran, dibaca gak boleh, Al-Quran dibakar. Itu kerjaannya Kemal Atatürk. Allah kasih azab seazab-azabnya. Apa? Itu bumi gak mau nerima jasadnya dikuburkan, gak mau diterima sama bumi. Bayangin itu. Setelah dikuburkan gak mau diterima sama bumi, muncul lagi, bumi gak mau nerima. Akhirnya sama yang nguburin ditimpa sama batu, diurung sama batu jasadnya. Ya, nanti kita bareng-bareng ke Turki, ke kuburannya Kemal Atatürk. Tapi ini sebagai ibroh, karena nanti di sana kamu kalau masuk ke tempatnya Kemal Atatürk itu, bau bajunya 7 mulut dihabis. Karena apa? Karena dapat azab dari Allah. Dia menghilangkan Al-Quran, menghilangkan orang-orang yang muhibbin Al-Quran, sehingga hari ini kuburannya baunya menyengat, nggak habis-habis baunya. Coba. Jadi kita ke sana nanti siap-siap ganti baju, jangan yang bagus-bagus. Ya. Diazab sama Allah, itu dikubur tuh, belum kiamat. Kejadiannya kapan? Kejadiannya sekitar 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu Kemal Atatürk menjadi seorang diktator, ya, di negeri Turki. Siapa yang membebaskan Turki dari jeratan Kemal Atatürk? Allah, Masya Allah, hari ini namanya Presiden Erdogan. Oh, Masya Allah, ya, presiden yang luar biasa tuh. Sampai-sampai gerejanya dibeli sama dia, dibikin apa? Dibikin masjid. Wah, luar biasa tuh. Insya Allah, nah, mudah-mudahan Islam jaya, ya. Nah, ini peringatan Allah pada mereka orang-orang yang indarnya dari Nabi tidak diindahkan, maka hati mereka, pendengaran mereka tubi'at taba'allahu ala qulubihim, disestempel, dikunci mati. Obat mitbah itu artinya gembok, digembok. Kalau digembok nggak bisa masuk ke rumah ini, ya. Taba'allahu ala qulubihim. Jadi hatinya
membal, dikasih petunjuk itu nggak mau masuk dia. Fala yadkhuluha imanun, maka nggak mau masuk yang hatinya udah dikunci mati oleh Allah itu iman, nggak mau masuk nasihatnya. Bebel wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka nggak mau dengar. Fala yantafi'una bima yasma'una, maka apa yang didengar itu nggak ada asarnya, nggak ada manfaatnya. Minal haqqi, padahal yang didengar itu adalah kebenaran-kebenaran Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa wuhidas sam'u li wihdatil masmu' wa huwa as-sawt. Kalimat sam'ihim diberikan kalimatnya sama, mufrad ya, karena memang yang dimaksud adalah as-sawt. Ketika kita masih bisa mendengar ya, telinga ini kepada suara-suara, maka itu artinya Allah masih memberikan karunia-Nya kepada manusia. As-sawt, suara. Coba kalau orang ini gendang telinganya udah diambil sama Allah, ada telinganya tapi gak dengar, namanya apa? Bukmun. Namanya bukmun. Apa bukmun? Budak. Bukmun ya. Sumun bukmun ada dalam Al-Quran tuh. Itu apa? Itu namanya makhtum binallah ala tabaatil kufar. Itu orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Nanti sama Allah diapain? Disumpal telinganya. Bukmun ya, dibikin bisu, mulutnya nggak bisa bicara. Ya, umyun, dibikin buta sama Allah, sebenar buta. Ya. Bisa nggak Allah? Bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa ya? Orang sehat seger bugar bisa bikin buta sama Allah, bisa. Dibikin nggak mendengar, bisa. Ya, nggak ada yang susah bagi Allah. Maka dengerin. Jadi ini kenapa Al-Baqarah ini dimulai dengan alif lam mim. Para ahli tafsir yang sangat menarik ini ya, menarik tafsirnya, karena pada umumnya diterjemahin dengan kata-kata alif lam mim wallahu a'lamu bimuradih. Gak ada orang yang sanggup menerjemahkan alif lam mim. Karena itu ada seorang ahli tafsir, ini menarik tafsirnya. Kata beliau, orang kalau mau ceramah, orang lagi pada gaduh di pesertanya, audiennya lagi masih belum konsentrasi, maka dibuka dengan biasanya kalimat atau kata-kata yang tidak dipahami. Contohnya apa? Ngetok-ngetok meja. Maka orang perhatian, kan lagi gaduh nih orang. Kemudian MC-nya ngapain? Ada bahasa nggak di situ? Dipahami nggak? Paham. Alif lam mim, muqaddimah bahasa Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim apa ya? Jadi orang dipalingkan konsentrasinya kepada Al-Quran. Jadi alif lam mim ini teguran awal kepada kita. Kalau dibacakan Al-Quran, ansitu wasma'u wala tatakallamu. Kalau lagi baca Al-Quran tuh dengerin. Berbahaya kalau ente gak dengerin Al-Quran. Nanti Allah khotam, Allah sumbat dengan summun, bukmun, sampai kepada terakhir umyun, buta matanya ini. Ini mukjizat Al-Quran. Makanya orang-orang kafir itu diazab sebelum mereka mendapat azab beneran. Ya, baru di dunia udah dapat azab beneran. Ini bahaya. Jadi memberikan perhatian kepada manusia yang pendengarannya tidak fokus kepada apa yang dibaca dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan di pendengaranmu, di hadapanmu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, simaklah, fastami'u, simaklah, fastami'u wa ansitu, cerna secara seksama, tadabburi maknanya, la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan
bimbingan, rahmat, kasih sayang Allah berupa hidayah dari Al-Qur'anul Karim. Nah ini wa ala absarihim ghishawah, dan absar, ya, pandangan mereka ada ghishawah, ada penghalang, benteng besar sehingga mereka tidak bisa melihat. Walahum adzabun alim, ay ala a'yunihim ghita'un min 'indillahi ta'ala fala yansurunal haqq. Mereka matanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yansurunal haqq, maka dia tidak bisa memperhatikan mana yang hak, mana yang batil. Dan walahum adzabun azim, mereka pasti akan mendapatkan azab yang sangat azim, ay syadid fil akhirah, yang sangat dahsyat nanti kelak di akhirat. Wa hum ru'asaul yahud, mereka itu adalah pembesar-pembesar Yahudi, ya, alladzina wasafahumullah, yang Allah berikan ciri-cirinya kepada mereka, bi annahum yaktumunal haq, mereka menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, padahal mereka sadar dan tahu itu, mereka ngerti siapa dia. Wa hum ka'abbil ashraf wa haibin akhtab wa jaddai ibn akhtab wa yuqaluhum musyriku ahlu Makkah Utbah wa Syaibah wal Walid bin Mughirah wa Abu Jahal. Ini orang-orang yang dikutuk dalam Al-Quran, maktub qulubuhum, ya, absaruhum ghishawah. Na'udzubillah min dzalik. Untungnya satu, ya, pamannya Nabi ini untungnya satu. Saat lahirnya baginda Nabi ada hadiah yang diberikan, ya, untungnya itu. Maka dia oleh Allah diringankan setiap hari kebahagiaannya itu. Jadi antum kalau punya teman, punya orang tua, punya saudara, sanak famili, sekiranya antum punya kemampuan, kasih hadiah biar senang. Hadiah senang itu sedekah yang akan nyambung jadi jariah sampai alam akhirat. Contohnya Abu Jahal, ya, dikutuk dalam Al-Quran, setiap hari Senin diangkat azabnya oleh Allah. Jariahnya apa? Kasih hadiah. Hadiahnya jangan kecil-kecil, ya, hadiahnya jangan cuma 2.000. Abu Jahal tuh ngasih hadiahnya berapa? 1.000. Ngasih hadiahnya Abu Jahal berapa saat Nabi Muhammad lahir? Nggak tahu. Itu ada namanya pembantunya. Pembantunya itu namanya Suaibah. Ya, diapain? Harganya berapa? Membebaskan budak harganya berapa? Masya Allah, 1 onta lebih tuh harganya. Ya, kalau sekarang itu bisa ratusan juta. Antum kalau nyumbang Nabi Muhammad berapa? Ya, 20.000. 2.000. Antum nyumbang maulid berapa? Pengen dapat jariah kayak Abu Jahal, nyumbangnya 2.000, gimana ente? Tanggal 5 kadang-kadang. Ya, nyumbangnya kayak Abu Jahal, ya, segedek-gedeknya Abu Jahal, nyumbangnya paling gede. Kalau Nabi Muhammad diperingatin hari kelahirannya. Jadi kalau ada peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad, nyumbang yang gede-gede. Ustadz mau ngadain nih. Nih Ustadz nih mau ngadain nih di muasasah apa nih? Yayasan Baitul Quran. Nanti akan ada Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ngundang Buya Hashim Rozi. Nah, Buya Rozi Hashim. Coba siapa yang mau nyumbangnya 2.000? Ustadz mau nyumbangnya yang gede-gede? Mau nggak? Mau. Mau nggak? Insya. Nanti Ustadz tagih, nanti Ustadz kasih ininya. Apa namanya? Listnya. Ustadz mau tahu, coba.
Kayak Abu Jahal apa enggak? Ya insya Allah nanti Ustaz akan bikin Maulid Nabi di Yayasan Baitul Quran. Mau ngundang Syekh siapa? Buya Razi Hashim. Nah, biar kita kolbunya digedor sama beliau, ya, karena kolbu kita fasad, karena kolbu kita sum'ah, karena kolbu kita riya, ya, ujub, takabur. Biar beliau yang ngobatin tuh, digedor kolbu kita, biar lurus-lurus kolbu kita, insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang dibaca mudah-mudahan bermanfaat sebagai nasihat bagi kita semuanya, dan istiqamah terus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.